إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kekhususan seorang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Tentu banyak ya. Salah satunya apa kemarin? Was-was ketika beribadah. Ketika beribadah diganggu setan, didatangi setan sehingga muncul was-was. Ini tidak didapati oleh seorang kafir. Ketika mereka beribadah di gereja, di wihara, di sinagog dan seterusnya, mereka tidak didatangi oleh setan, tidak dibikin was-was, justru dibikin tenang, terus tenang. Kenapa? Karena tentu setan, iblis tahu apa tidak mana yang hak, mana yang batil? Jelas tahu. Kalau setan, iblis tidak tahu, tentu mudarat bagi iblis. Ya kan? Nah, karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tentu yang dibikin was-was, yang dibikin ragu-ragu, yang berada dalam kebatilan, apa yang berada dalam hak. Yang berada dalam hak. Itulah yang diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat mengatakan, anna ar-rajula yajidu fi nafsihi ma yasta'dhimu ay yatakallama bihi. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasul, ada sesuatu dalam hatiku dan itu berat dan aku tidak sanggup mengungkapkannya. Ada keraguan di situ, ada was-was di situ. Wajadtum dzalik, betul engkau temui itu? Betul ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, dzaka sharihul iman. Itulah iman. Itu iman yang sharih. Ada godaan, ada was-was dan seterusnya ketika beribadah. Maka orang-orang yang beribadah, kaum muslimin ya, kaum muslimin yang beribadah dan tidak ada was-was, betul-betul sudah dilindungi oleh Allah. Kalau Allah tidak lindungi, pasti was-was. Oleh karena itu was-was itu insya Allah dengan sendirinya akan hilang. Kalau tidak diikuti. Kalau terus diikuti, ya terus ada lagi, bahkan membesar, menguat. Maka kalau antum merasa was-was dalam wudu, dalam kencing, dalam kentut, dan seterusnya, jangan diikuti. Udah anggap tidak ada. Jangan diikuti, jangan-jangan betul-betul kentut, jangan-jangan memang netes tadi, jangan-jangan tadi saya wudu tidak sah, jangan-jangan. Jangan diikuti, buang. Tentu mohon perlindungan kepada Allah. Ya, ada berapa jenis perlindungan? Ada berapa jenis ta'awud? Dulu pernah kita bahas. Iya, ada 3. Yang masyhur, yang sering kita ucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau ditambah, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Boleh. Atau lebih lengkap lagi,
A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini 3 jenis perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Dan para imam menyukai yang terakhir tadi diucapkan sebelum membaca Al-Fatihah untuk pertama kali, maksudnya rakaat pertama. Adapun rakaat kedua, ketiga, keempat tidak. Khusus rakaat pertama disukai membaca ta'awudnya itu yang terlengkap tadi. Tentu tidak wajib ya. Disukai, mustahab, afdaliyah saja. Ay anna dzaka huwal alamatul bayyinatu, yang dimaksud itu adalah tanda yang jelas, ala anna imanakum sharih, bahwa imanmu itu sharih, tegas, ada, jelas. Li'annahu warada alaih, karena ada waswas tadi. Wala yaridu illa ala qalbin sahihin khalisin, dan tidak mungkin itu terjadi kecuali pada diri seorang yang memiliki hati yang sahih, yang khalis. Ini luar biasa, setan iblis tidak akan pernah diam, terus digoda, terus ditipu sampai mati. Tidak ada iblis mengatakan udahlah, buang-buang waktu. Kalau goda yang ini buang-buang waktu, udah biarin aja lah ya, 1 ini atau 2 ini, nggak ada. Kalau bukan iblis, bukan setan, mungkin ya penjahat apa yang udah biarin aja nih 1 nih atau 2 nih, biarin dah. Yang lain kan masih banyak. Nggak ada. Mau sekali berimam Syafi'i, mau sekali berimam Bukhari, bahkan sekali Abu Bakar dan Umar, bahkan para nabi, para rasul, kalau tidak dilindungi oleh Allah. Para nabi, para rasul dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Apa istilahnya? Maksum. Bukan berarti para nabi, para rasul tidak digoda, tetap digoda, tapi dijaga oleh Allah, menang. Adapun selain para nabi, para rasul, sekelas Abu Bakar, Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, tetap digoda. Ya. Apalagi kita. Maka jangan pernah merasa aman, tenang dari godaan setan, tipuan setan. Jangan pernah. Serajin apapun kita, sholat tahajud, bangun malam, tidak pernah absen, puasa sunat, bahkan puasa Daud, sholat jamaah tidak pernah tertinggal, belum adzan bahkan sudah di masjid, tidak boleh merasa aman. Kemudian kita lanjut, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Man di sini beliau katakan man syartiyah. Antum tahu ya, man syartiyah, syarat. Ada syarat pasti ada fiil pasti ada fa'il, ada mubtada pasti ada khabar, ada na'at pasti ada man'ud, ada syarat pasti ada jawab. Gak mungkin ada syarat tanpa jawab. Syaratnya adalah man, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, ini syaratnya. Dan Muhammad Rasulullah, dan ini dan ini dan ini dan ini ya, kan ada beberapa sudah kita bahas. Termasuk Nabi Isa ya sebagai contoh, termasuk Nabi Musa sebagai contoh.
ini syarat. Jawabnya, adkhalahullahul jannah, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini jawabnya. Tadi syaratnya, ini jawabnya. Ala ma kana minal amal, berdasarkan amal dia. Sekali lagi jangan salah paham, bukan berarti kita masuk surga karena amal. Karena sholat terus masuk surga, karena saum terus masuk surga, karena zakat, karena haji, karena jihad terus masuk surga. Tidak. Kita masuk surga, bahkan Rasulullah masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Lalu apa maksud ala ma kana minal amal? Masih ingat? Iya, di surga mana kita masuk itu tergantung bagaimana amal kita. Jadi amal mempengaruhi di surga mana. Kan tingkatannya luar biasa. Jangan dikira sama-sama Firdaus berarti satu tingkatan. Tidak, masih bertingkat-tingkat, padahal sama-sama surga Firdaus. Belum yang lain, Aden misalnya, ya. Bertingkat-tingkat luar biasa. Sebagaimana kebaikan manusia bertingkat-tingkat, sangat bertingkat-tingkat. Ya. Barangkali kita pernah terkagum-kagum dengan seseorang. Taruhlah guru kita gitu ya, namanya murid kan, terkagum dengan gurunya. Itu nggak ada apa-apanya. Dengan Syekh Albani, Syekh bin Bas misalnya. Itu pun beliau nggak ada apa-apanya dibandingin Imam Syafi'i, Imam Bukhari misalnya. Masih nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat, dibanding dengan para nabi, para rasul. Nah, begitulah kebaikan manusia itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan ketika seorang paling mulia bukan berarti dalam segala hal. Ambil contoh ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa manusia paling mulia? Nabi menjawab, Nabi Yusuf. Beliau tidak mengatakan aku, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa. Kan jelas yang 5 itu ulul azmi. Kok Nabi Yusuf? Gitu. Karena yang dimaksud adalah dari segi nasab. Dari segi nasab. Maka ketika Rasulullah menjawab yang paling mulia adalah Yusuf, langsung diteruskan dengan keterangan Nabiullah, ibn Nabiyillah, ibn Nabiyillah, ibn Khalilillah. Kenapa Nabi Yusuf paling mulia? Karena beliau adalah Nabi. Ayahnya Nabi juga, kakeknya Nabi juga, buyutnya Nabi, bahkan Khalilullah. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, bapak beliau langsung kafir, kakeknya begitu pula. Nabi Yusuf mengalahkan beliau dalam hal nasab. Ya. Nanti dalam hal ini lain lagi, dalam hal ini lain lagi. Maka Nabi tidak pernah merasa paling mulia, paling tinggi, bahkan merendah. Masih tentang Nabi Yusuf, ketika beliau mengkisahkan bagaimana Nabi Yusuf saat di penjara didatangi oleh utusan raja supaya Nabi Yusuf keluar, dipersilahkan keluar. Nabi Yusuf mau apa tidak? Mau apa tidak? Tidak mau. Tidak mau. Ya, bereskan dulu fitnah wanita itu. Karena beliau masuk penjara gara-gara fitnah wanita. Wanita itu memfitnah beliau. Apa komentar Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau memuji Nabi Yusuf dan beliau merendahkan diri beliau. Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf di penjara, lalu dipersilahkan untuk keluar, tentu aku mau keluar. Kenapa? Di penjara kan gak enak. Ya kan? Kok mau-maunya Nabi Yusuf kok nggak mau keluar? Mau-maunya terus di penjara.
betapa hebat Nabi Yusuf. Kalau aku nggak kuat, luar biasa. Merendah sekali beliau. Padahal siapa yang lebih mulia, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad SAW? Jelas Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak merasa lebih tinggi, malah memuji-muji Nabi Yusuf, merendahkan dirinya karena memang belum teruji kan. Beliau belum pernah dipenjara. Nabi Yusuf sudah teruji pernah dipenjara. Rupanya ini beda jauh dengan kita. Ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, tetangga kita, kenalan kita, atau siapapun jadi wali kota misalnya, kemudian korupsi, langsung kita membesarkan diri kita. Coba saya yang jadi wali kota, nggak bakalan korupsi. Begitu kita. Ini beda jauh dengan Nabi SAW. Kalau kita mau mengikuti akhlak Nabi, saya belum teruji. Dia diuji jadi wali kota dan tidak sanggup korupsi 5 miliar misalnya. Kalau saya jadi wali kota, belum tentu aku sanggup. Mungkin malah 10 miliar, mungkin malah 15 miliar. Begitu. Jadi nggak usah sakit hati, caci maki, menghujat. Orang kalau kita diuji jadi wali kota, jadi gubernur, belum tentu sanggup. Kita nggak merasa sanggup, ya kan? Alhamdulillah saya tidak diuji seperti itu. Begitu jauh lebih baik daripada cacian, makian seperti hari ini. Seolah kalau ada pejabat korup, pejabat zalim, pejabat buruk, itu mahasiswa itu menjadi orang-orang suci semua itu ya. Kayaknya suci banget. Berdemo, turun ke jalanan, ya. Nanti 20 tahun lagi mahasiswa-mahasiswa ini jadi pejabat, gantian di demo. Dan itu yang terjadi. Coba antum ingat-ingat, ya. Yang pada demo tahun 66 itu kami KAPI udah lahir belum? Sama, saya juga belum lahir ya. Tapi tahu ceritanya kan, kami KAPI 66. Iya, tahun 80-an, 90-an gantian di demo. Yang demo 98 hari ini gimana? Ya kan? Terus begitu berulang-ulang. Maka tidak ada kebaikan pada demo itu, cacian, makian, hujatan. Kenapa? Biasanya mereka merasa bersih, merasa hebat, merasa suci. Dan itu sangat disukai oleh iblis. Orang yang merasa suci, merasa benar. Ya. Maka merasalah kotor, merasalah hina, terutama di hadapan Allah. Ya. Wasyahadatu hiya al-i'tirafu bil-lisani wal-i'tiqadu bil-qalbi wat-tasdiqu bil-jawarih. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Ada 3 menurut beliau. Jadi jangan sampai kita beranggapan syahadat ya satu, syahadu la ilaha illallah, cuman ucapan, tidak. Asy-syahadatu hiya al-i'tirafu bil lisan. Syahadat pertama kali adalah mengucapkan dengan lisan bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal i'tiqadu bil qalbi, itu sampai ke hati. Diyakini dengan hati. Jadi bukan cuma di lisan. Kalau cuma di lisan, tidak sampai ke hati, kekal di neraka dia. Siapa? Tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya dan para pengikutnya, orang-orang munafik. Keluar syahadat, fasih, dia orang Arab, ya. Tapi tidak sampai ke hati, hatinya nggak ikut-ikutan. Dalam hatinya tidak mengakui.
Kalau Muhammad adalah utusan Allah, kalau Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, hatinya tidak mengakui, kekal di neraka. Maka sekali lagi, setelah lisan, hati. Setelah hati, wat tasdiqu bil jawarih, dibenarkan, ditunjukkan dengan amal jawarih. Salat, saum, zakat, haji, baca Al-Quran, jihad, dan seterusnya. Ini semua adalah dalam rangka meneruskan iman tadi, dalam rangka meneruskan i'tiraf dengan lisan, kemudian i'tiqad dengan hati, dilanjutkan dengan amal. Hanya nanti perlu pembahasan berikutnya. Apakah semuanya harus dilakukan? Tentu tidak. Salat saja tentu ada yang wajib, ada yang tidak. Saum ada yang wajib, ada yang tidak. Memberikan uang kepada orang lain, mengeluarkan harta, ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib apa? Ya, zakat. Apalagi yang wajib, zakat doang? Nafkah. Ya kan? Nafkah kan wajib. Adapun sedekah tatawwu tidak wajib. Ya. Haji ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib yang pertama kali. Adapun yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak wajib. Umrah berselisih para ulama, apakah wajib atau tidak. Adapun orang yang berhaji, ya udah jelas, umrahnya tidak wajib, kan sudah tidak mungkin haji tanpa umrah. Maksudnya yang belum haji, apakah wajib umrah atau tidak, ini berselisih para ulama. Yang rajih insya Allah tidak wajib, ya. Walaupun sekali lagi masih berselisih. Dan tidak boleh mencela apabila antum punya teman, punya saudara, bahkan anak, kok tidak mau mengamalkan yang tidak wajib. Tidak boleh dicela, tidak boleh dijewer, tidak boleh dihukum. Hati-hati ini, beberapa pesantren saking semangatnya menghukum anak-anak yang tidak puasa Senin Kamis, yang tidak sholat rawatib, yang tidak sholat tahajud, tidak boleh. Adapun menghukum anak yang masuk kelas telat, boleh. Justru boleh. Justru boleh, ya. Kenapa? Karena itu sebuah aturan. Nah, aturan ya dibikin untuk ditaati. Dan bolehkah ada hukuman-hukuman seperti itu? Boleh. Adapun ibadah yang tidak wajib diwajibkan, kan nggak boleh. Dihukum berarti kan seolah diwajibkan. Gitu ya. Oleh karena itu Nabi memuji suami istri yang bangun malam. Misalnya suami bangun malam duluan, maka membangunkan istrinya, diajak istrinya untuk sholat malam. Jika sulit bangun, apa kata Nabi? Percikkan air. Begitu pula sebaliknya, kalau yang bangun duluan istrinya, bangunkan suaminya untuk sama-sama qiyamul lail. Berjamaah boleh, Nabi mencontohkan. Boleh dengan jahar, boleh dengan sir. Jika sulit bangun, dipercikkan air. Sampai di situ sabda Nabi. Nabi tidak mengatakan jika dipercikin air masih nggak bangun, maka segayung misalnya. Enggak. Segayung nggak bangun juga seember. Enggak ada begitu. Dipercikin nggak bangun, ya udah, kan nggak wajib. Nggak boleh dipaksa, nggak boleh dicela, karena tidak wajib. Ya, hati-hati. Jangan kita hanya bermodal semangat, tentu semangat yang bagus sekali. Ya. Lalu melupakan dalil, melupakan ilmu. Jangan. Masih ingat yang menonjol semangatnya tapi tidak menonjol ilmunya? Siapa?
Khawarij, aliran sesat pertama di dalam Islam ini. Jangan sampai kita seperti mereka. Walihada lamma qala al-munafiquna lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika orang-orang munafik berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan ucapan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata orang munafik kepada Nabi? Nashhadu annaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau betul-betul utusan Allah. Kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Entah berapa orang. Wa hadhihi jumlatun muakkadatun bi thalathi muakkadat. Ucapan orang munafik ini ada 3 takkid, 3 kesungguhan. Sungguh betul-betul ada 3. Orang Arab kalau satu saja harus dipercaya. Ketika betul-betul, ya. Sayang di kita cuman ada sungguh gitu ya. Dalam bahasa Arab ada inna, ada lam taukid, ada persaksian itu sendiri, ada nun taukid di akhir fiil mudhari. Jadi ada beberapa untuk menunjukkan kesungguhan itu. Nah di sini ada 3. Sungguh, betul-betul, sungguh kami yakin bahwa engkau adalah utusan Allah, ya Muhammad. Kira begitu. Apa jawab Allah? Dijawab oleh Allah karena Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Rasul tidak tahu. Rasul ya hanya mengatakan iya. Rasul tidak mengetahui isi hati manusia. Allah tahu. Maka Allah menjawab, kadzdzabahumullahu biqaulihi. Allah dustakan ucapan mereka karena Allah memang tahu ucapan mereka adalah dusta. Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguh Allah tahu bahwa engkau betul-betul utusan Allah, ya Muhammad. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong, dusta, kadzab. Itu langsung dibongkar dengan turunnya ayat ini. Ayat pertama dari surat Al-Munafiqun sesuai dengan isinya. Maka Nabi menamakan surat ini sebagai surat Al-Munafiqun. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Munafiqun. Dibongkar. Ya. Dan ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kehebatan Al-Quran bisa membongkar isi hati manusia, ya. Dan ketika ayat ini turun, Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mati belum? Belum, masih hidup. Sama ketika turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, bahwa Abu Lahab itu saya selanaran pasti akan masuk neraka. Itu Abu Lahab sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Luar biasa. Padahal Abu Lahab itu orang bodoh apa orang pintar? Pintar. Cuman ya itulah, tentu ya kalah pintar sama Allah, ya kan? Seandainya nggak kalah pintar, barangkali Abu Lahab ya tinggal pura-pura masuk Islam aja, hancur Rasulullah, hancur Al-Quran. Ya, coba Abu Lahab masuk Islam, nggak usah memusuhi, ya kan? Sementara ada surat Al-Lahab itu, apa nggak hancur Rasulullah? Apa nggak hancur Al-Quran? Akan masuk neraka, oh berarti masuk Islam
masuk neraka, gitu kan? Nggak kepikiran udah Abu Lahab, ya kan? Nggak kepikiran. Padahal Abu Lahab bukan orang bodoh, nggak kepikiran. Semakin yakin kita bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semakin yakin kita, orang beriman, orang kafir, masuk surga, masuk neraka, semua adalah kehendak Allah secara kauniyah. Bukan secara syariah tentunya, secara kauniyah. Kan kehendak Allah ada berapa? Ada 2. falam yanfa'hum hadzal iqraru bil lisan. Persaksian orang-orang munafik dengan lisannya itu tidak ada manfaatnya. Li'annahu khalin minal i'tiqadi bil qalbi. Karena sekedar ikrar, sekedar ucapan, tanpa hati sama sekali. Hatinya nggak ikut-ikutan. Ya, maka jelas sama dengan orang kafir, bahkan lebih buruk. Fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah. Kenapa? Kenapa lebih rendah dari orang kafir? Karena orang kafir nggak bohong, nggak nipu. Saya Yahudi, saya Nasrani, saya Hindu, saya Buddha, nggak bohong kan? Adapun orang munafik bohong, saya Muslim, saya mukmin, padahal tidak. Mungkin dia meyakini sebagai Hindu, sebagai Buddha, sebagai Konghucu dan lain-lain. Bohong. Maka sulit untuk mengetahui ini munafik, sulit ya di hati. Ya waktu itu Al-Quran belum putus, wahyu belum putus, Al-Quran masih turun, akhirnya dibongkar oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Lah kalau sekarang gimana coba? Nggak mungkin bisa. Nah oleh karena itu Allah memberi tanda biar kita hati-hatilah, bukan biar kita tahu oh itu tandanya begini, enggak, agar kita minimal hati-hati. Siapa tahu dia munafik, siapa tahu dia sholatnya, saumnya, syahadatnya ya pura-pura saja ya. Allah memberikan ciri-ciri, tanda-tanda. Masih ingat? Ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik? Iya. Kalau ngomong banyak bohongnya. Kalau berjanji banyak ingkarnya. Kalau diberi amanah khianat. Kalau bermusuhan sangat berlebihan. Dendamnya nggak hilang-hilang. Kemudian akrab dengan orang-orang kafir, ya dekat gitu. Sohib karibnya itu pendeta, pastor, ya. Nah, itu salah satu ciri. Ya. Dengan kaum muslimin, terutama para dai, apalagi du'atus salaf, jauh, nggak dekat. Ya. Dengan orang-orang kafir dekat. Ya, sering ke gereja misalnya ya, wihara, ke masjid malah jarang, gitu ya. Nah, itu ciri. Bolehkah kita katakan munafik? Enggak, belum boleh. Ya, minimal kita berhati-hati karena memang ada ciri di situ. Ya, dan nggak segan-segan menyakiti kaum muslimin. Kalau menyakiti tokoh-tokoh kafir malah segan. Gitu ya, menyakiti kaum muslimin nggak segan-segan. Ya, ada pembangunan gereja misalnya dibantu, ya,
Pembangunan masjid malah dihalang-halangi, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya. Allah memberikan ciri-ciri, dan tentu itu di negeri Muslim, bukan di negeri kafir. Negeri kafir ngapain pura-pura Muslim, ya kan? Nah, di negeri Muslim, bukan di negeri kafir. Ya sebagaimana Madinah, kan kaum muslimin sudah menang. Beberapa negeri sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Mekah sudah jelas, sudah takluk di bawah kekuasaan Islam. Artinya Islam itu menang jaya. Pura-pura sebagai muslim. Dan tokoh ya. Maka kita hanya bisa berhati-hati. Sekali lagi, kita tidak boleh menuduh, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Rasul aja tidak menuduh, ya kan? Bukti-bukti udah jelas. Ya jangankan Rasul, sahabat aja ngelihat bukti-bukti itu. Tapi karena memang belum turun wahyu, Rasul masih mau menyolati. Karena memang belum turun wahyu sebagai larangan. Nah, ketika betul-betul turun ayat, baru Nabi batalkan. Ya. Bahkan detik-detik menjelang Nabi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi diapakan oleh Umar? Ditarik surbannya. Ditarik, ya Rasul munafik. Ya. Nabi nggak marah. Bahkan belakangan Umar heran, kok berani-beraninya aku menarik surban Nabi. Belakangan heran terhadap dirinya sendiri. Ya. Tapi rupanya justru keputusan Allah turun wahyu sesuai dengan keinginan Umar. Antum harus tahu, insya Allah antum tahu, ada 3 wahyu, ada 3 ayat yang sebelum ayat itu turun, Umar sudah berharap-harap ayat itu turun. Ya, ini luar biasa Umar. Pantas Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar. Ya. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Umar tidak ingin Rasulullah menyolati si munafik ini. Ditarik surban Nabi. Betul. Detik-detik menjelang beliau mau mensolati, padahal sebelumnya sudah turun ayat, engkau mintakan ampun 70 kali, nggak akan aku ampuni. Ya. Tapi memang belum ada larangan. La tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihim ahadan. Ayat itu belum turun. Artinya Nabi mengatakan, aku diberi pilihan. Mau menyolati silahkan, enggak juga silahkan. 70 enggak akan aku ampuni. Bahkan ada riwayat, siapa tahu kalau 71. Ini luar biasa ya. Enggak ada dendam sama sekali Nabi. Padahal Nabi itu dibikin sengsara oleh si munafik ini. Dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, luar biasa. Kelakuan si munafik ini menyengsarakan Nabi, membuat Nabi sakit. Tapi begitu mati, nggak ada dendam sama sekali. Nabi menginginkan si fulan ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, masuk surga. Ya, coba kalau kita, ya kan? Hancurkan ya Allah, siksa ya Allah, lipat ganda ya Allah. Mungkin kalau kita ya. Nabi tidak. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Yang kedua apa? Keinginan Umar yang akhirnya Allah turunkan wahyu sesuai dengan keinginan Umar. Cadar. Cadarnya siapa? Cadarnya istri-istri Nabi. Ya. Jadi waktu itu istri-istri Nabi belum diwajibkan pakai cadar. Jadi keluar rumah kelihatan wajahnya biasa. Karena memang belum wajib. Umar tidak suka itu.
Maunya Umar, istri-istri Nabi itu ya ditutup wajahnya. Tidak selang lama turun ayat itu. Ya. Satu lagi, yang terakhir, tawanan perang. Tawanan perang Badar oleh Rasul dan Abu Bakar ditukar dengan tawanan kaum muslimin atau ditukar uang. Sedangkan Umar menghendaki tawanan perang itu dibunuh saja. Ternyata akhirnya turun ayat memerintahkan kepada Nabi untuk membunuh tawanan perang Badar. Wallahu. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang kita tahu bahwa orang tidak sholat akan masuk neraka atau tidak masuk surga. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah sehingga banyak orang kurang tertarik dengan membaca Al-Quran sehingga yang wajib saja puasa, sholat gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, kenapa si fulan tidak sholat? Padahal dia tahu, ya saudara-saudara kita yang ketika azan masih sibuk dengan perdagangan dan seterusnya, apa nggak tahu kalau sholat itu bagus, baik, wajib, berpahala, masuk surga? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Kenapa mereka tidak segera ambil air wudhu kemudian datang ke masjid? Karena tidak mendapatkan rahmat Allah, kan gitu. Karena tidak mendapatkan rahmat itu. Ketika dia mendapatkan rahmat, maka dia bisa sholat, dia bisa taat, bisa saum dan seterusnya. Jadi intinya adalah rahmat. Nah, masuk surga di mana? Itulah amal. Yang kedua, memang tidak wajib. Memang tidak wajib. Tidak ada ayat, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu wajib. Kecuali Al-Fatihah ketika sholat, jelas wajib. Nggak sah sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Di luar itu memang tidak wajib. Ya kan? Yang wajib ya sholat, ya saum dan seterusnya, antum tahu. Memang tidak wajib. Tapi ketika tidak wajib, apakah sampai di situ? Apa kita tidak tahu satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ya. Banyak sekali antum tahu keutamaan membaca Al-Quran. Gitu. Nah, kalau kita betul-betul yakin dengan keutamaan-keutamaan itu, insya Allah kita bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran. Ya. Apakah memenuhi kebutuhan ibu termasuk nafkah? Iya. Dosa besar bagi kita ketika kita punya uang, kita biarkan ibu kita kelaparan. Dosa besar. Ini bagian dari nafkah, wajib. Ya, istri, anak, wajib kita nafkahi. Nah, bahkan ibu tentu nomor satu dibanding anak istri kita. Masih ingat 3 orang yang terjebak dalam gua? Ya kan? Nomor satu orang tuanya, bukan anak istrinya. Apabila saya punya uang cukup banyak, ada saudara yang minta tolong untuk berobat, saya tidak kasih, apakah saya berdosa? Berarti bakhil dong. Bakhil apa? Dosa kan? Bakhil dosa. Ya. Kecuali sekedar belum punya atau untuk kebutuhan lain. Kalau melihat pertanyaannya, dia ada saudara minta tolong, nggak dikasih, ya apa kalau nggak bakhil? Bakhil kan sifat yang sangat tercela, dosa. Walaupun itu bukan anak istrinya, bukan ibunya, ya mungkin adik atau saudara jauh, tetapi bakhil itu berdosa. Ketika kita berada di dalam shaf salat jenazah, setelah salam, bolehkah langsung keluar dari shaf karena imam membaca doa? Ya boleh, udah selesai kan? Salatnya sudah selesai, mau ngapain lagi? Mestinya begitu salam langsung angkat itu mayat. Karena menyegerakan mayat untuk masuk liang lahat adalah perintah Allah dan Rasulnya. Segerakan.
Jika dia baik agar segera mendapatkan balasan kebaikan, jika dia mayat yang buruk agar kalian segera lepas dari keburukannya. Rupanya sudah mati pun jangan lama-lama ya dikit karena dia buruk. Gitu ya. Maka baik muslim atau kafir ya segerakan. Kalau bisa 5 jam bagus, bisa 4 jam lebih bagus, bisa 3 jam 2 jam lebih bagus ya. Bisa 7 menit ya nggak mungkin lah 7 menit ya kan gali kubur, memandikan ya mungkin 2 jam lah, makin cepat makin bagus ya. Bolehkah perempuan terlihat perhiasannya berupa cincin emas di jarinya? Boleh. Wala yubdina zinatahunna, bahwa janganlah wanita menampakkan perhiasan. Maksud perhiasan di sini adalah perhiasan aurat. Perhiasan wanita itu rambut, leher, betis, itu perhiasan wanita harus ditutup ya. Adapun cincin boleh, kan telapak tangan kan bukan aurat ya. Kalung ya nggak boleh lah, kalung lehernya ya. Kalau mau pakai kalung di luar jilbab gitu kan, jadi kayak kurang waras gitu ya. Ya makanya kalau kalung ya udahlah. Ya yang boleh ditampakkan ya cincin, apalagi. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ya. Yang saya tahu 3 tadi. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dari kecil, dari remaja belum pernah minum khamar, betul. Adapun Hamzah, Abu Tulhah, luar biasa minum khamar waktu itu, dan belum berdosa tentunya, belum diharamkan kan. Nah, awal yang saya tahu diawali oleh pertanyaan seorang sahabat. Sepertinya bukan Umar ya. Ya Rasul, sebetulnya khamar hukumnya apa? Orang yang ngobrol baik-baik setelah minum khamar tiba-tiba saling caci, saling maki, berantem dan seterusnya. Sebetulnya hukumnya apa? Nah, turun ayat pertama kali tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar, tentang judi. Jawablah bahwa di dalam khamar, di dalam judi itu ada apa? Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Sering diterjemahkan ismun ini dosa, tentu keliru karena belum dosa. Gitu. Diterjemahkan harus dengan bahaya. Diteruskan bahwa manfaatnya jauh lebih mudaratnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Sampai di sini sudah haram? Belum. Ya, turun surat ayat kedua hanya melarang ketika mendekati sholat. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat kalau sedang mabuk. Berarti ya nggak bisa lah mabuk habis maghrib, ya kan? Kan bentar lagi isya. Mabuk habis asar, bentar lagi kan maghrib. Ya habis isya lah mabuk, gitu kan? Kan makin berkurang. Yang terakhir itu rijsum min amali syaitan, najis perbuatan syaitan. Baru. Ya. Cuman kalau itu dari Umar saya tidak tahu.
Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.